Halo Tribuners, jumpa lagi dengan saya Sirtu Pilai di acara Bincang Tribun Lombok. Edisi kali ini kita akan mengulik sedikit tentang bea cukai yang selama ini sering tampil di televisi dan tentunya hampir semua orang tahu tentang bea cukai. Tapi coba kita akan memperdalam, kita akan ngobrol-ngobrol soal bea cukai dari orang dalam langsung ini. Orang dalam bea cukai. Saya punya orang dalam, Pak. Kepala Bea Cukai langsung, Kepala Bea Cukai Mataram, Pak Imade Aryana. Betul. Selamat datang Pak di studio kami, di studio Rinjani Tribun Lombok Pak. Nah, terima kasih Tribuners. Sehat-sehat Pak? Sehat. Wah, tambah Ya, kita Bea harus Cukai memang harus Pak. tegap. Ya, masih. Bajunya saya paling berkesan itu kostumnya itu kostumnya keren ya. keren. Kita harus bangga sama kostum kita. Harusnya saya pakai baju tentara tadi juga. Oh. Gimana kabar Pak? Sehat, Sir. Sehat. Bertugas udah berapa lama di Mataram? Saya di Mataram ini Ya, baru 5 bulan lebih lah dikit. 5 bulan. 5 bulan saya. Saya sudah kenal sedikit lah, udah keliling-keliling kota Mataram dan sekitarnya. Iya. Senang. Apa yang paling berkesan Pak? Makanan Mataram? pertama. Makanan. Makanannya enak, murah. Murah? Ya, bukan murahan sih, saya seneng. Enak dan Ya, murah. terjangkau Ya. terjangkau, enak, murah, dan ya pemandangan alam juga. Saya sudah baru 4 bulan kurang lah saya di sini sudah bisa summit Rinjani. Itu suatu kebanggaan yang luar biasa saya ada di Lombok ini. Karena belum pernah saya naik gunung. Tapi sampai di sini coba saya naik Rinjani, ternyata Rinjani luar biasa. Sampai puncak ya? Puncak, sampai puncak. Berarti gunung pertama yang di Gunung pertama, gunung yang paling inilah yang di atas 3.000 lah. Kalau pernah dulu waktu SMA kita pernah naik Batur lah. Batur, karena ya, di Bali. Di Bali itu 1.700. Kalau ini yang 3.000 baru pertama kali nih. Padahal rencana saya pingin naik Gunung Agung. Gunung Agung. Gunung Agung, tapi nggak kesampaian sampai sekarang. Iya. Ternyata saya dapatnya ya berkahnya di Rinjani. Semoga Luar biasa. ini berkah bener-bener. Iya, buat betul. Amin. Bapak ya. Jadi ini 5 bulan makanan paling suka apa tadi? Saya suka macem-macem ya. Sate rembige. Sate rembige. Iya. Ini sotonya Yugisa ya. Ya bisa. Ya, enak tuh. Di Mataram itu. Ya, pokoknya banyak lah makanan di Mataram ini. Sangat berkesan ya. Sangat berkesan. Enak, murah dan terjangkau. Iya, terjangkau. Pemandangan alam. Pemandangan alam. Nah, Keren. itu yang ini perlu dieksplor Dan, semua. Tribuners yang belum ke Lombok harus datang di sini. Saya harus promosikan ini. Betul. Karena saya mengalami. Iya. Dan ada bea cukainya nggak itu Pak? Apanya? Apa? Komunitas? Iya, yang makanan-makanan itu. Oh, kalau mau saya naikkan teman-teman anggota saya tuh juga entrepreneurnya ada. Iya. Jadi ya ada yang berjualan seblak gitu. Iya. Kan itu termasuk makanan yang favorit lah di sini. Iya. Buka rame. Siap. Udah usah Pak kita ngomong kuliner nanti lupa kita Siap. tema bea cukainya. Tapi sebelum kesini tugas di mana Pak? Saya ini sudah hampir kalau dari sejak kuliah ya, karena kan saya kuliah di STAN itu tahun 94 saya masuk setelah lulus SMA. Itu karena namanya dulu STAN Ikatan Dinas. Nah, jadi kan saya sudah langsung dianggap pegawai. Jadi anggap seperti itu. Saya udah mengabdi sekitar kurang lebih 30 tahun. 30 tahun. Nah, selama 30 tahun tuh paling banyak waktu saya tuh ada di luar Pulau Jawa maupun Bali. Oh. Saya pernah tugas di Lombok, di Manado, di Sulawesi, baik Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Manado paling lama. Kemudian balik lagi sempat ke Bali. Kemudian perjalanan saya tugas di Papua yang paling lama saat ini, 4 tahun. Udah keliling Indonesia Pak ya? Hampir. Ya. Emang petugas bea cukai itu harus keliling Indonesia? Betul. Jadi kan instansi di bawah Kementerian Keuangan. Ya, kan? ini kita kan ASN, Iya. Aparatur Sipil Negara. Jadi tugasnya secara instansi vertikal ini luar biasa. Kita bisa tahu jadinya tugasnya hampir mungkin seluruh Indonesia, coverage-nya untuk bea cukai dan termasuk juga perwakilan di luar negeri. Bisa juga tugasnya di luar negeri jadi bea cukai itu. Iya.
Tugas yang paling berkesan di mana, Pak? Yang paling berkesan saya tuh merasakan tugas yang sudah sedemikian lama, berat di Papua. Di Papua. Papua. 4 tahun selama di sana tuh pengalamannya sangat luar biasa. Biasa. Beratnya di mana, Pak? Saya kebetulan di kantor Bea Cukai Amamapare dulu namanya. Iya. Kemudian saya karena Amapare itu suatu desa, kok namanya Amamapare? Padahal Amapare ini kantor Bea Cukai yang sumbangsih penerimaan negara itu paling terbesar di Papua. Papua. Waktu itu kan masih ada Papua Barat sama Papua provinsinya. Yang sekarang sudah mekar sekarang. Sudah mungkin 5 provinsi sekarang ya. Nah, sedangkan kantor kita kecil, tapi kontribusinya terbesar, 99% penerimaan dari Bea Cukai Amamapare waktu itu. Sehingga saya langsung rubah namanya karena paling tidak mewakili suatu kabupaten lah gitu loh. Itu Amamapare itu kampung, nama kampung di sana. Kebetulan sih kampungnya berada di sisi pelabuhan. Nah, biasanya sih Bea Cukai dulu namanya kalau sejarahnya paling yang terkenal tuh pelabuhan, misalnya Priok, Pelabuhan Priok kan. Padahal kan namanya mungkin hanya setingkat kecamatan di sana. Kemudian ada Pelabuhan Perak, Tanjung Emas dan lain. Nah, ini pelabuhannya namanya Pelabuhan Amamapare, sehingga kantornya namanya Amamapare. Namun setelah berjalannya waktu, walaupun sih saya berpikir ini apalah arti sebuah nama ya. Ternyata nama itu juga membawa arti yang luar biasa. Jadi saya pas kebetulan berkunjung mau bersinergi dengan seluruh instansi, ditanya Amamapare di mana gitu pertama kan. Bea Cukai memang ada di sini gitu loh. Kan seperti itu ungkapannya karena nama-nama instansi yang lain itu kantornya selalu berkantor di kota. Kabupaten. Iya. Namanya juga waktu itu kan namanya kabupatennya Mimika. Kantor kotanya namanya Timika. Akhirnya setelah saya berusaha dan koordinasi dengan pimpinan di pusat, namanya sekarang jadinya kantor Bea Cukai Timika. Timika. Ya, di mana kontribusinya sangat luar biasa. Dulu waktu pas saat saya bertugas di sana di awal di tahun 2017 bulan Oktober itu saya kurang lebih itu 2017 saya masuk ke sana. Penerimaan masih sekitar 2 triliunan untuk Bea Cukai. Ternyata setelah berkembangnya waktu, saya kolaborasi, saya tingkatkan koordinasi sehingga waktu itu sampai 4,688 triliun. Itu penerimaan kita dari sisi bea cukainya saja. Padahal kita memungut pajak dalam rangka impor juga. Nah, seperti itu. Itu yang bikin berat atau ada hal lain, Pak? Itu tantangan. Tantangan kita karena kita sepanjang perjalanan waktu ini Bea Cukai itu selalu pingin memberikan kontribusi yang baik lah, sehingga target kita dinaik-naikkan. Ya target kita misalnya waktu kemarin cuma 2 triliun, dinaikkan 3 triliun, 3,8 terakhir, baru 6 ditarget di tahun 2020, saya dinaikkan targetnya 4 sekian triliun, akhirnya kita sampai keberhasilannya sampai 4,688 triliun. Jadi lebih dari target yang diberikan. Kita memang itu di situ kan suatu tantangan kita untuk mewujudkan. Di samping juga karena pekerjaan Bea Cukai ini luar biasa nih. Bea Cukai ini adalah suatu instansi vertikal, yaitu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, itu unit eselon 1-nya di bawah Kementerian Keuangan. Nah, betul, Sirda tahu tuh. Jadi Kementerian Keuangan ini ada beberapa unit eselon 1, di antaranya Bea Cukai, ada juga pajak, ada juga anggaran, ada juga lelang, seperti itu, ada juga perbendaharaan. Nah, inilah kita sebagai instansi vertikal di bawah Kementerian Keuangan itu memiliki tugas yang luar biasa, yaitu menyelenggarakan perumusan pelaksanaan kebijakan di bidang kepabeanan dan cukai, seperti itu. Pajak pajak terutama. Nah, Pak, kalau yang tugas pokoknya apa sih sebenarnya? Nah, jadi biar lebih mengenal lagi Tribuners ini. Jadi Bea Cukai ini selain
yang sering didengar ada di bandara. Karena kita tahu bea cukai itu, sering nangkap, sering meriksa Nah aja itu, nangkapnya Ya, apa biasanya sih? dimanapun ya, baik Di dia TV datang saya dari lihat. udara, datang Iya, dari darat atau laut Iya, gitu loh. suka cek ada logistik MotoGP datang. MotoGP ya di sini Kan Pak, cek, itu apa sih? paling tugasnya luar biasa Iya. Tribuners untuk bea cukai kalau pada saat event internasional khususnya MotoGP. Kalau yang lain-lain kan banyak itu event selama 1 tahun dan bahkan sudah di statement oleh penyelenggara di kawasan ekonomi khusus di Mandalika. Di tahun 2025 itu sangat besar nanti kegiatan-kegiatan yang bersifatnya internasional di KIK Mandalika. Nah, Tribuners biar kenal bea cukai itu seperti apa, makanya saya sampein nih fungsi tugas bea cukai itu adalah yang saya singkat ini sebagai RCTI. Mohon maaf ini RCTI. apa ada hubungannya kan? Kalau ini Iya, artinya hanya singkatan aja. Jadi R itu revenue collector. Itu kalau saya bilang nih. Revenue collector itu sebagai penerimaan penerimaan negara untuk kita optimalkan di sana tugasnya bea cukai. Nah, apa aja penerimaannya? Bisa bea masuk, bisa cukai, bisa bea keluar, bisa juga pajak-pajak dalam rangka impor. Nah, kemudian kita juga sebagai community protector yang tadi Sir bilang tuh, nangkep-nangkep. Maksudnya sebenarnya ya, maksudnya di sini tuh ya karena kita melindungi masyarakat. Melindungi masyarakat, melindungi industri, melindungi juga kepentingan nasional untuk pengawasan masuknya maupun keluar barang ke luar daerah pabean atau ke luar negeri gitu loh. Nah, seperti itu kita berfungsinya sebagai community protector untuk melindungi masyarakat di sini. Ada nangkep barang bekas, impor barang bekas ya kita tangkap pasti itu. Karena itu ada unsur melindungi masyarakat dari sisi kesehatan, dari sisi industri, ya seperti itu. Jadi semua yang datang dari luar negeri. Dari luar negeri, bahkan keluar pun jangan sampai keluar. Ya sama keluar. Kalau misalnya kita nih bawa barang purbakala keluar, ataupun barang-barang yang sifatnya sudah udah lama itu dikeluarkan itu harus dilindungi oleh negara. Nah, itu juga kita harus tegah. Termasuk juga kaitan dengan barang-barang CITES. Kalau yang kemarin, MotoGP kemarin itu yang dicek apanya, motornya kan sudah tahu di logistik apa yang harus kena kan panitia nih. Ada motor saya di sini, mesin saya di sini, dan itu dibungkus terapi gitu kan. Kenapa harus dicek lagi kan sudah ada panitia? Karena ini ada yaitu Undang-undang, dari sisi mungkin pengamanan, nanti memang itu aturannya ya. Karena barang yang masuk itu adalah terhutang pajak tadi kan, terhutang kan dari sisi penerimaan kan dia terhutang itu. Kalau dia dijual di dalam negeri ya pasti dia harus bayar pajaknya dulu. Nah, makanya kita harus cocokkan, ada dokumennya, pembandingnya apa, dokumen. Nah, ini karena sudah menjadi event internasional, dia di mana-mana, dia punya dokumen biasanya. Nah, yang pakai dokumennya internasionalnya biasanya Akta Carne. Jadi Akta Carne ini sudah dokumen perjanjian dari antar negara. Ya, kalau di Indonesia dilibatkan Kadin sebagai penjaminnya. Atau Samber ya semacam Kadinnya di luar negeri lah. Itu udah kerjasama. Nah, itu yang menjamin nanti kalau barangnya hilang atau keluar atau kemana, jaminannya akan dicairkan untuk masuk ke negara, itulah. Makanya kita fungsi di sana untuk melakukan pemeriksaan apakah benar kak barangnya ini sesuai dengan dokumen yang dia lampirkan. Kita cek dari Akta Carne-nya, kita lihat dari datang barangnya, kita cocokkan benar. Nah, seperti itu tugasnya. Jadi semua ya, yang maksud barang penumpang yang diperiksa itu semua. Berarti kalau barang penumpang, oke. Kalau barang penumpang mungkin kita skopnya ada di entah itu di bandara internasional ataupun di pelabuhan laut ya internasional. Kalau dari sisi itu juga sama, kita juga di sana melakukan pengawasan, pelayanan juga. Pengawasannya ya masuk kan barang-barang penumpang ini banyak nih, ada sifatnya dia barang pribadi, personal use atau non personal use. Nah, barang penumpang itu yang dia bawa dari luar negeri loh. Nah, itu yang kita harus
awasi. Kenapa diawasi? Ya itulah kembali lagi ada di regulasinya bahwa barang itu bisa terkait dengan barang-barang larangan pembatasan. Iya, iya. Nah, kalau misalnya dia barangnya membawa narkoba, Iya. narkotika, Nah, itu yang- psikotropika dan prekursor, itu pasti ditangkap sama bea cukai karena dia tidak ya legal lah, artinya ilegal itu. Kalau Jadi narkoba dia itu langsung borgol, Pak. borgol bisa itu, tapi tetap kami akan lakukan pengawasan secara profesional. Kami sudah ada timnya sedemikian sehingga bahkan sebelum mereka datang menginjakkan kaki di Indonesia, ya kita sudah ada lakukan pemeriksaan. Iya, iya. Ada kita analyzing unitnya untuk para penumpang itu. Iya, iya. Jadi sudah ada datanya semua. Sudah ada datanya, data sudah terkoneksi, terintegrated, sehingga pada saat mereka terbang dari luar negeri kita sudah. Nah, dari sisi penumpang ini saya juga kesempatan ini untuk Tribuners barangkali nanti suatu saat keluar negeri, kalau misalnya beli belanja ataupun ya cuman jalan-jalan ke luar negeri, karena ini ada kewajiban dimanapun sama. Misalnya kita mau ke luar negeri, ke Australia, ke Singapura, ataupun di sini paling dekat kan Malaysia yang biasanya. Iya, iya. Pasti ada mensubmit dokumen, baik itu dia secara manual, kertas, ataupun secara elektronik. Iya, Kalau iya. kita udah sekarang di sini namanya elektronik, ECD, Electronic Custom Declaration. Nah itu sudah bisa disubmit 2 hari sebelum keberangkatan ke tanah kelahiran ke Indonesia itu loh. Artinya di luar negeri saya mau pulang nih 2 hari lagi, udah bisa submit. Nah, nanti linknya bisa kita sampaikan di layar nanti, Di sini, ataupun gitu. ya bisa di sini nanti atau pada saat check-in. Nah, teman-teman Tribuners kalau pas check-in biar tidak ada masalah nanti pada saat kedatangan di bandara, karena kan kita sudah sampai di bandara pingin Iya. cepat-cepat selesai proses clearance di bandara, sehingga kita perlu cepat kan gitu. Nah, di check-in counter itu entah di mana pesawatnya kita check-in, di situ sudah ada disiapkan barcode-nya. Tinggal di scan barcode-nya, langsung dia muncul di lamannya bea cukai untuk mengisi data-data di sana. Kalau barang yang dikenakan pajak itu yang mana sih barangnya? Kalau barang dikenakan pajak, yang tadi yang saya bilang ada barang personal use, personal use dan non personal use. Kalau personal use, nah itu ada pembebasannya. Iya, iya. Tidak mesti ini barang saya nih personal use ini Dipakai untuk pribadi lah ya? keperluan pribadi lah gitu. Kayak apa misalnya itu? Ya pakaian, keperluan kita, kemudian ada sisa-sisa makanan, itu ada kita ngasih pembebasan untuk bisa dibawa masuk ke dalam, itu berupa pembebasan nilai pabeannya $500. Tapi kalau saya bawa pakaian 2-3 koper atau sampai bagian sama. Nah, kembali lagi kalau misalnya Misal saya bilang, ini kan ini personal di use, Pak. undang-undang itu yang kan saya tadi sebutkan ECD. Iya. ECD itu Electronic Custom Declaration, di sana kita sampaikan gitu loh. Nah, ada nanti saatnya di bea cukai akan dilakukan assessment. Iya, iya. Oh, ini assessment. Walaupun disampaikan misalnya ini Personal use. ini personal use, ini barang pribadi aja. HP bawa 2 kotak. Wow, HP-nya bawa 5, jangankan 2. Itu ada haknya 2 bawa Iya, dulu iya. HP Oh, itu. iya. Ada batasannya. Ada batasannya. Kalau untuk HKT itu HP, komputer yang tablet ataupun komputer yang lainnya yang terkoneksi dengan internet itu dia hanya boleh 2 unit. Biasanya dari teman-teman, pernah satu kasus ini, teman-teman dari Malaysia yang pulang kerja itu bawa HP banyak, ditahan ngeluh. Besar. Ya namanya kita harus komitmen dengan aturan ya, apalagi kita juga masuk ke negara ada aturan juga di sana. betul. Dan hampir mirip aturan-aturan itu diterapkan di masing-masing ini. Tapi ada perbedaan sedikit lah. Contoh nih, bawa barang kena cukai. Iya. Barang kena cukai itu contohnya apa? Rokok, ada cerutu. Itu harus kita pahami. Kalau masuk di Indonesia nih dari luar negeri kita belanja, karena buat oleh-oleh nih, Iya. bawa rokok. Iya, iya. Ada batasannya, hanya 200 batang bawanya. Jangan sampai lebih pasti akan dilakukan Iya. penegahan, kemudian diproses pemusnahan gitu loh. Iya.
Jadi tidak boleh bawa itu. Tidak boleh bang, banyak. Banyak, iya Kalau betul. negeri mungkin di sana murah, Iya. beli HP mungkin kulkas, televisi, jadi semua ada. Apalagi nih Tribuners yang ada di Lombok, ini kita penghasil tembakau yang paling baik loh di Indonesia. Dipakai Virginia ya? Iya betul. Bahkan dari pemerintah mungkin nanti suatu saat akan membuat cerutu yang asli dari Lombok yang bisa dipasarkan di internasional di event-event MotoGP nanti. Kabar gembira buat para ahli hisap. Ya. Jadi Tapi kalau beli di luar udah secukupnya aja lah. Iya. Ketentuannya memang ya seperti itu. Jadi ketentuannya 200 batang rokok, kemudian kalau nggak salah cuman 20 batang cerutu, hanya 100 gram tembakau iris dan produk tembakau lain. Pak, kembali ke yang tadi itu, ada batasan kan barang yang kita bawa keluar. Betul. Ada juga yang pembebasan bea cukai. Ya, Itu kan betul. kalau dari sisi nilai ada batasannya kan? Nilai barang. Itu yang saya kembali sampaikan. Kalau barangnya adalah personal use, dia akan dikasih pembebasan 500 US dollar. Pokoknya nanti kalau belanja ini, apa ini personal use atau apa, oleh-oleh, kalau nilainya sudah di bawah 500 US dollar, itu free, nggak akan kena pajak dalam rangka kita bawa dari luar negeri. Tapi kalau misalnya barangnya jelas-jelas barang-barang dagangan, jumlahnya pun di bawah 500 US dollar, Mencurigakan. nah itu akan dihitung sama rekan-rekan bea cukai, karena itu memang harus dipastikan itu barangnya adalah, kenapa kok barang hanya sedikit aja ini harganya udah di bawah 500 US dollar kok dikenakan pajak loh. Kembali lagi itu aturan untuk melindungi industri kita. Iya. Dari sisi itulah pelindungannya, dan mungkin dari sisi juga penerimaan pajak. Karena kan dia sifatnya komersial ya, non personal. Selain barang itu ada juga menarik Pak. Waktu saya liputan di asrama haji itu, para jemaah haji itu bawa pak-pak rokok. Nah, itu tapi ditahan juga gitu kan. Ya, Nah, itu sebenarnya aturan gimana? Itu yang keluar kan? Iya. Yang keluar ya. Yang keluar pun masuk itu gimana sih ada aturan? Ini perlu juga saya sampaikan. Kenapa kok begitu bea cukai kok keluar pun ditahan loh? Kita kan mau ngerokok di sana. Ya, edukasi. Pasti akan disampaikan sama teman-teman bea cukai bahwa secukupnya. Karena di negara Emirat Arab ya yang tujuannya itu ada ketentuan yang dia sampaikan. Daripada juga nanti di sana pasti akan dilakukan penegahan yang sama prosesnya di kita. Kalau kelebihan yang tadi yang saya bilang 200 batang rokok lebih bawanya pasti akan dimusnahkan. Bahkan kalau kita lihat negara-negara itu sangat strike ya, negara-negara yang lain ya. Kopernya pun ada isi rokok berapa lebih, sekoper-kopernya juga dibakar loh. Seperti itu yang pernah ada kejadian. Di negara mana itu? Termasuk strike di sini Australia. Iya, kita bawa makanan yang sifatnya ada misalnya produk olahan hewan. Nah, itu pasti. Kenapa itu? Karena takutnya ada penyakit. Seperti itu. Kalau dia bawa untuk konsumsi sendiri. Berarti rendang itu pernah ada kasus kalau nggak salah. Rendang itu. Itu kan masakan daging. Rendang, terasi. Nah di sini kan banyak ada terasi nih. Kalau bawa ke luar negeri, jangan-jangan hewani. Iya, produk juga kan, produk ini hewani dan lain-lain. Itu benar-benar melindungi dari penyakit atau memang persaingan bisnis sih? Enggak, benar. Ya? Untuk memang setiap negara itu akan memproteksi warga negaranya dari masuknya barang-barang itulah perannya bea cukai yang saya bilang. Nah di sampingnya itu jadi nggak hanya ngurus uang Pak ya? Nah uang itu sebenarnya yang nomor 2 lah saya bilang. Karena sisi pertama itu kita community protector sebenarnya. Tapi walaupun urutannya saya tadi penerimaan pertama, revenue collector, kemudian community protector, kemudian ada trade facilitator. Nah ini yang perlu kita kembangkan juga di sini untuk meningkatkan industri dalam negeri. Kita ada fasilitasi perdagangan dan juga fasilitasi industri. Ada pemberian asistensi dengan industri kita sehingga industri kita ini bisa bersaing di mancanegara. Jadi kembali tadi yang berarti rokok sama minuman keras. Minuman keras 1 liter saja. Jangan sampai lebih. Bawa dari luar negeri, pokoknya ketentuan di kita masuk 1 liter saja. 1 liter saja. Ya, dari luar. Dari luar. Lebih baik berarti produk dalam negeri berarti. Kita utamakan produk kita cinta produk. Bagi yang minum Pak. Iya, kadang-kadang kan produk lokal kita udah bagus-bagus loh. Iya. Udah menyerupai, mungkin bahkan karena kualitas kita ini, kita kan punya material
apa bahan bakunya bagus itu. Yang itu yang penting dari semua instansi secara bersama-sama kita bantu industri, baik itu termasuk ya industri minuman. Ya kita dorong mungkin kualitas sama ininya bisa bersaing ya. Gitu. Udah, itu berarti yang bukan barang dagangan itu bukan personal use ya tadi itu udah. Ya. Aduh, cara kita bawa ke sini gimana? Siapa tahu saya jadi importir kan. Oh, kalau untuk importir yang non ini personal use. Ini kembali lagi saya bilang Bea Cukai tadi kan sudah disampaikan kami ini dari Bea Cukai Mataram. Lokasi kantor ada di depannya Malomba itu Jalan Yos Sudarso nomor 14. Silakan datang ke sana untuk berdiskusi misalnya pingin impor atau apa. Nah ini ada mekanismenya memang, ada juga persyaratannya yang harus dilengkapi. Kami memberikan pelayanan itu tentunya akan sangat sepenuh hati untuk melayani teman-teman dan tidak ada sepeser pun biaya yang harus dikeluarkan untuk pelayanan kami. Dari sisi misalnya, oh ini ada fee-nya nggak atau tidak ada. Kami itu tidak udah mendeklar bahwa kami ini tidak ada pemungutan selain pajak. Kalau pajak itu ya pemungutannya masuk ke negara. Nilai pajaknya lah. Ya, pajaknya sesuai dengan pajaknya itu. Kalau pelayanan kami itu benar-benar gratis, tidak ada meminta sesuatu. Nah, itu juga udah komitmen kami karena kami sudah predikatnya udah wilayah bebas dari korupsi, itu juga kita harus tegakkan integritas kita di kantor gitu. Dimanapun juga. Nah, kalau berarti syaratnya apa aja itu Pak? Kalau misal seorang yang mau bawa barang yang kira-kira bisa diperjualbelikan atau ngimpor lah gitu, gimana sih caranya itu? Kalau untuk importasi ini sekarang kan sudah impor itu udah sangat cepat mudah gitu ya, karena sudah ada pakai cara dengan menggunakan ekspedisi yang murah lah. Jadi syarat-syarat untuk importasi itu yang penting sudah dilengkapi dokumennya karena yang simple saja karena ini sudah ada sebenarnya untuk bisa belajar menjadi importir. Ya itu kita punya namanya perusahaan pengurusan jasa kepabeanan. Nah itu kita belajar dulu, harus mengerti dulu. Kalaupun kita tidak mengerti, untuk mengawali dulu bisa importasi, ya itu bisa kita cari dulu PPJK yang ada di sini gitu, di kantor misalnya. Melalui dia dulu kita belajar juga. Nah kalau mau belajar bisa juga datang ke kita. Kemarin pun kita ada asistensi untuk ekspor ya. Jadi kita berikan asistensi. Nah untuk saya rasa simpel syarat-syaratnya yang penting dipenuhi karena memang ada persyaratan yang lain kalau memang barang-barangnya terkait dengan larangan dan pembatasan. Itu syarat seorang importir yang importir. Kalau kita misal bawa ya paling bukan mungkin ya bawa barang yang melebihi batas misal yang kena pajak itu, tapi kita mau jual di sini gitu Pak. Itu termasuk importir juga atau? Itu kan misalnya ada seorang ini orang di luar negeri misalkan dari Malaysia barang kiriman atau dia bawa gitu kan, nah, itu melebihi. Sekarang bawa nih, oke. Nah ini barang penumpang masih nih kaitannya. Masih penumpang buat itu. Kalau itu berarti sih importir ya, sama walaupun namanya barang dari luar negeri itu kan impor namanya tetap tuh, walaupun dia dibawa oleh penumpang ya. Tapi kalau sudah importir, kita kategorinya importir itu udah beda tuh. Udah beda kelas. Ya, trade-nya udah agak gede itulah. Nah, ini kalau yang dibawa oleh penumpang yang sekiranya itu adalah barang bukan keperluan pribadi atau non personal use. Nah, itu akan dilakukan asesmen oleh pejabat Bea Cukai yang ada di bandara. Kemudian kalau ada terkait dengan perpajakan, kena pajak. Nah, nanti pajaknya pun sifatnya dia satu tarif aja. Nah, kalau bisa saya sampai gambarkan bahwa pungutan pajak-pajaknya berupa biaya masuk, ada 10%, kemudian PPN 11%, ini angkanya udah pasti nih. Kalau untuk PPh-nya dia ada 2 nih, kalau dia punya
NPWP untuk PPh-nya itu bisa PPh 7,5 ataupun 15%. Jadi ada Ada enggak nanti serumit importir pengusaha tadi. Nah, kalau importir itu mekanismenya ya dia pasti dokumennya Resmi lah. ya tetap. Ini pun nanti dikalkulasi di ECD yang dia Ya, ya. sampaikan dalam yang tadi yang saya bilang di custom declaration-nya dia secara elektronik itu udah bawa barang apa dia sampaikan di sana, nanti petugas akan menilai oh ini barangnya bebas, tidak ada kena apa. Yang penting sebenarnya teman-teman Tribuners ini kalau luar negeri datang ke kita, sampaikan aja Iya. barangnya yang dibawa apa, itu yang Iya. langkah yang aman gitu. Kalau disembunyi-sembunyikan itu malah yang nggak aman itu. Nanti kalau sembunyinya, apalagi sembunyinya narkotika, Iya, iya. bahaya itu, pasti masuk diproses pasti itu. Emang apa Bang barang yang tidak boleh dibawa sih? Selain narkotika udah jelas lah itu kan di dalam kita. Yang nggak boleh dibawa sih sudah kita dari luar negeri. Kalau barang-barang itu yang menjadi barang larangan dan pembatasan itu, tadi yang sudah saya sampaikan itu dia boleh bawa handphone ya, tapi dibatasi 2 dan gitu. Terus kemudian barang kena cukai dia boleh juga bawa itu, tapi dia ada dibatasi. Nah, kalau yang ya itu pembatasan namanya tuh. Iya, pembatasan. Hanya boleh 200 batang tuh pembatasan dia. Tapi ada yang dilarang kayak luar negeri. Australia tadi daging. Daging, olahannya, kemudian apalagi kita nggak tahu nih dititipkan barang nih. Kan teman-teman di sini banyak menjadi PMI nih. Biasanya dititipkan barang dari temannya atau apa, itu hati-hati. Hati-hati saya bilang tuh. Kalau itu keluarga dekat kita yakin bahwa barang itu tidak ada masalah, tidak ada unsur larangan dan ya membahayakan itu oke. Tapi kalau kita nggak tahu, kita dititipkan, ternyata barangnya apa? Narkotika. Ini urusannya panjang. Kena sekali. jadi kurir tuh. Nah, jadi kurir dia, statusnya udah kurir. Habis itu udah keluarga, waduh nggak nyaman lapornya itu. Jangan sampai lah bawa barang yang seperti itu. Ya itu narkotika kan udah tahu ya, ada aturannya di Undang-Undang Kesehatan itu apa aja yang termasuk narkotika itu kita harus tahu itu. Jangan sampai itu, termasuk prekursor, obat-obatan. Setiap negara kan punya proteksi sendiri tadi, Ya, fungsi betul. memproteksi negaranya. Warga Nah, negaranya. apakah tadi Australia juga sangat ketat, rendang aja bisa hati-hati, kita bukan narkoba, rendang jadi penyakit. iya. Nah, kalau kita apakah lebih ketat dari Australia atau justru kita lebih longgar? Nah, kita ya sebenarnya sama ketentuan-ketentuan itu. Jadi untuk bisa membawa barang itu kita harus perhatikan ini bahwa kalau yang masuk ke kita ini ada barang yang dilarang dibawa gitu loh. Kita harus hati-hati masuk. Termasuk itu di situ adalah hewan, ikan, tumbuh-tumbuhan, termasuk produk-produknya. Olahan-olahan tersebut itu termasuk yang yang kita harus perhatikan. Kemudian narkotika tadi ya, narkotika, psikotropika, prekursor, obat-obatan, kemudian senjata api, senjata angin mungkin, senjata tajam itu tidak boleh sebenarnya di ketentuan kita. Jangan sampai dibawa. Bahan peledak juga termasuk, bahan peledak, kemudian termasuk publikasi pornografi dan lain-lain itu juga. Nah, kemudian, perlu yang saya sampaikan nih, kalau mau bawa uang tunai, uang tunai boleh bawa. Nah, yang penting dilaporkan ke kita. Dilaporkan karena ini adalah suatu proteksi juga dari negara kita. Kenapa itu uang? Nah, kalau siapa tahu ada bawa uangnya palsu, Iya. kan? Itu membahayakan. Batasannya berapa? Batasannya untuk uang yang di-report ke kita itu 100 juta. Ekuivalen tuh, misalnya bawa rupiah ataupun valuta asingnya, itu 100 juta. Jadi teman-teman kalau bawa uang 100 juta ke atas, atau ekuivalen dengan rupiah dan lainnya valuta asing itu, laporkan ke Bea Cukai. Di situ ada di ECD-nya untuk dilaporkan. Jadi itu aman kalau sudah dilaporkan, tidak ada kena apa-apa pun. Akan dicek aja benar nggak ininya keasliannya oleh petugas Bea Cukai. Tapi itu kalau sampai bawa 1 miliar nih, nah, itu yang penting dilaporkan, tidak ada kena apa-apa. Tapi dari 1 miliar atau lebih lagi, Cash 1 miliar. ini cash. Biasanya kalau yang sudah menggunakan pakai bukan cash yang
yang dia bawa non tunai aman. Kan sudah melalui transaksi keuangan yang sudah dianalisa. Apakah pernah ada yang bawa 1 miliar? Kalau selama ini pengalaman kami, saya sudah pernah tugas di Atambua. Atambua itu perbatasan dengan Timor Leste, itu yang sering itu. 1 M? Pernah, pernah itu. Tapi kalau dia tidak lapor, uangnya banyak di sini. Coba dikalikan aja. Itu kena sanksi administrasi kalau dia tidak lapor ini, 10%. 10% dari 1 M berapa itu? Itu coba berapa? 100 juta kan. Nah seperti itu, kasihan kan. Padahal kalau kita lapor aja itu nggak ada kena apa-apa loh. Yang penting inilah kejujuran aja sebenarnya kembali ke kita. Dimanapun ya kita harus belajar itu kan, kejujuran. Datang di suatu negara dimanapun nanti ataupun balik ke Indonesia ya jujur. Kalau udah jujur kita pasti tidak ada kenaan sanksi. Paling diarahkan ini tidak dilarang bawa nih. Pak saya bawa hewan nih. Saya bawa tumbuhan. Dicek ini ada produk terkait karantina, dicek sama karantina. Kalau ini aman atau tidak ada ataupun perlu pemeriksaan lebih lanjut, ya silakan. Kan itu butuh proses. Tapi kalau sudah sampaikan, kalau tidak disampaikan itu bisa langsung ya disita oleh negara. Kemudian bahkan kalau narkotika pasti langsung prosesnya nanti ke pidana nanti, karena itu memang ada sanksi pidananya. Jadi memang semua ada ketentuannya Pak, nggak boleh bawa sembarangan. Betul. Kalau teman-teman di sini Tribuners mau bawa pasangan, ada batasannya? Pasangan jangan kalau kita sih nggak imigrasi ada ketentuannya. Ya itu ketentuan imigrasi ya. Iya. Yang penting itu teman-teman saya ingatkan lagi untuk kalau bawa barang sampaikan tadi yang uang itu di atas 1 miliar, kalau bawa di atas 1 miliar itu satu lagi ada syaratnya, harus lapor ke Bank Indonesia. Nanti kan Bank Indonesia merilis dengan membuat suatu izinnya, jadi dirilis. Tenteng uang 1 miliar gimana? Nah itu juga kan, siapa tahu loh uang dari luar negeri itu 1 lembar itu bisa sama dengan 100 juta kalau di kita kan. Iya kan nggak mungkin dia bawa uang rupiah. Ya karena tidak hanya uang rupiah. Uang yang valuta asing lainnya juga termasuk. Yang penting ekuivalennya 1 miliar itu. Dia harus Ini senilainya lah. Iya betul. Siapa? Tentu ini Pak. Soal barang keluar masuk kan tentunya juga rawan kejahatan juga kan Pak. Modus tadi udah narkoba, penyelundupan barang juga tentu proteksi juga bagian dari situ ya. Kira-kira yang sering ditemukan bea cukai, yang modus-modusnya, apakah kejahatan yang sering ditemukan apa Pak yang paling sering? Kalau kami, karena kami juga punya ketentuan tidak hanya yang internasional kami awasi, yang kami juga punya tim intelijen yang misalnya bawa barang nih, kok kemarin ada bea cukai nahan ekspedisi barang yang lewat ekspedisi paket, isinya ganja, kan kemarin udah ada tuh. Kita kolaborasi di sini, kolaborasi dengan aparat penegak hukum lainnya. Kalau ada yang bawa ganja, bawa apa lewat ekspedisi, jangan coba-coba. Kita sudah ada timnya juga, akan bisa terlacak dan suatu saat bisa ketangkap. Seperti itu, hati-hati. Ya jangan coba-cobalah, termasuk obat-obatan terlarang. Ya paling banyak di sini saya tangkap itu ada tramadol. Itu terlarang atau dari sisi undang-undang kesehatan itu diawasi. Nah, kita ya memang ketentuan itu ya itu kan kembali lagi kan untuk memproteksi warga kita, termasuk ya ganja dan sampai pengembangan yang kita lakukan oleh pihak berwajib. Didapatkan langsung di rumahnya ada ganja yang ditanam, ganja hidupnya, bukan yang ganja kering gitu loh. Ya bercocok tanam, jangan sampai di mana-mana ada nih, tidak hanya di Lombok, di Bali pun dibikin kayak hidroponik gitu, seperti itu. Jadi kalau yang teknologi juga ada barang bajakan, itu pernah ada juga Pak, barang bajakan. Nah, barang palsu. Ini hati-hati lagi. Sobat Tribuner yang saya harus ingatkan, jangan sampai termakan oleh isu-isu terkait dengan barang
murah, Iya. barang bajakan, barang apa ya artinya lelang. Iya, Nah, iya. semua itu sudah ada apa pengaturan. Kalau misalnya ini barang lelang. Lelang itu dilakukan oleh instansi yang memang khusus menangani lelang. Iya. Di sini adalah kantornya namanya KPKNL. Ya, ini kantor lelang negara itu. Jadi seperti itu sudah KPKNL yang akan melakukan melalui lamannya jelas itu di webnya. Hanya itu aja yang resmi kalau ada lelang. Kalau sudah ada berseliweran di media sosial, apa itu platformnya ada Facebook, ada Instagram dan yang lain-lain, itu hati-hati, banyak penipuan. Itu yang mengatasnamakan bea cukai. Termasuk juga penipuan, contohnya ya diajak untuk berkenalan di media sosial, kemudian dapat dikirimin lah barang gitu loh. Lah, iya, iya. Oleh ya ini Love scam ya. love scam itu salah satu yang sering terjadi dan korbannya sudah banyak. Ini harus diwaspadai. Korban cinta itu, Pak. Korban cinta itu beda dengan yang tadi ya. Kalau mau bawa dari luar negeri ya silakan itu. Kalau ini biasanya mereka nih si pelaku ini dia mendekati korbannya melalui pendekatan di media sosial, kemudian sudah dekat dia berusaha mempengaruhi bahwa suatu saat saya akan kirim barang. Iya, iya, iya. Dan barangnya itu mahal. Sehingga kan tertarik nih si korban kan. Sekarang barangnya ada di bea cukai tertahan. Nah, kemudian setelah tertahan itu dia bikinlah skenario. Wah, ini tertahan harus bayar pajaknya atau bayar apa. Nah, itu kalau sudah sampai bayar, transfer uang, saya yakin itu penipuan, transferannya pasti akan hilang. Uangnya kita nggak tahu. Itu biasanya uang yang ditransfer tuh dipakai rekening pribadi atau perusahaan apa abal-abal. Ngeri juga itu. Ya, itu. Modus. Modusnya seperti itu. Love Jangan scam sampai itu banyak, Pak ya? apanya? Yang kasus seperti Kasusnya banyak, Pak. di NTB kira? Di NTB kita belum ada. Saya setahu saya ada. Di hampir Tapi semua. biasanya mereka apa namanya? Kenapa pakai sistem begitu? Biasanya keluar Itulah sekarang yang ini. medsos kan mungkin dia. Ya, kan zamannya sekarang sudah pakai medsos ya. Teman-teman tuh berseliweran dengan di medsos, tiba-tiba ngeklik sesuatu, akhirnya kena itu. Iya, iya. Jangankan apa yang sifatnya yang tadi ya love scam itu, yang lain-lain juga hati-hati nih. Ya kesempatan ini saya sampaikan ada misalnya aplikasi apa kepencet ternyata data kita ataupun ketarik sehingga ada pinjol atau apa yang Biasanya kalau love scam itu murni perkenalan di media sosial atau ada data kita yang dia masuki dan dibongkar atau gimana? Nah itu secara dalamnya saya kurang begitu memahami ya. Yang biasanya terjadi itu ya mereka berkenalan dulu. Ini butuh engagement, butuh dia waktulah untuk berkenalan dulu, bikin hatinya udah dekat gitu. Oh, saya kirimin jam ini, harga jamnya ratusan juta. Wah kan tertarik kita kan. Nah, Baik padahal sekali. itu baik sekali kita udah kenalan. Wah, semakin karena dekatnya, apalagi namanya love scam ya udah rasa-rasa cinta tumbuh itu. Wah ini baik sekali nih pacar saya gitu loh ngirimin ini. Wah ketahan bea cukai, disuruh bayar berapapun dia pingin bayar gitu loh. Awalnya cuman dikenain berapa juta gitu loh, 2,5 juta dia bayar. Ternyata ini belum bisa rilis karena harus bayar ininya lagi, tambahan, akhirnya sampai 100 juta. Itu pernah terjadi, yang pengalaman saya di Ngurah Rai, orangnya datang dapat kiriman, padahal bukti-bukti kirimannya udah kita lihat ini palsu udah, ini bukan kiriman dari luar negeri loh. Dia bilang dari luar negeri, padahal data-datanya udah jelas nggak jelas dari luar negeri. Kita udah tahu tuh kalau misalnya dari luar negeri biasanya kan ada ARWB, itu yang biasa kita ini ada ya dokumen-dokumen pendukungnya lah. Ini udah jelas salah, dia ngotot, wah ini bea cukai yang narikin tuh, kena 100 juta. Sudah kita terus, masih belum dia sadar bahwa dia ditipu itu loh. Nah setelah kita jelasin bahwa dia ini ditipu, akhirnya baru sadar, nangis sampai dia uang 100 juta lebih sudah hilang, nggak bakalan mungkin siapa Keluar yang negeri bisa. lagi. Nah itu seperti itu. Itu Sadar jangan apa kita berpikiran itu di luar negeri itu yang orangnya Indonesia bisa jadi seolah-olah dia
sebagai orang luar negeri gitu. Apalagi sekarang ada AI Pak ya. Iya seperti itu. ada foto. Hati-hati. Zaman sekarang ini Badan penipuan kurus banyak krempeng sekali. bisa jadi tegap. Iya, termasuk black market apa yang dibilang lo jangan percaya dah. Ya. Pokoknya hati-hati. Makin banyak modus-modus penipuan ya, kayak lelang banyak. gadungan gitu Ya, kan. jangan sampai. Ini perlu diantisipasi. Nah, kalau kita supaya terhindar Pak ini kan, Iya, betul. apalagi tadi ini sangat penting bagi masyarakat tahu, apalagi dengan kecanggihan teknologi, apalagi dengan banyak sekali aplikasi AI yang kadang-kadang kita sulit membedakan. Iya betul. Kira-kira apa yang tipsnya, apa yang harus dilakukan supaya kita terhindar untuk jadi korban lah, dan apa dikira langkah-langkah yang harus kita lakukan? Lapor Pak atau bagaimana gitu? Jadi Tribuners ini perlu saya edukasi lah, edukasi sosialisasi bahwa penipuan ini sangat banyak sekali. Kita harus yang mengatasnamakan bea cukai ya, apalagi yang lain-lain ya banyak sekali. Mohon hati-hati sekali. Saya tidak mau rekan-rekan Tribuners ini kena penipuan. Jadi mohon nanti kalau ada yang mengatasnamakan bea cukai, ada pungutan bea cukai, biasanya tidak wajar pungutannya, itu dicek, datang aja langsung ke kami. Datang kami di kantor, kalau nggak mau juga bisa lewat WA. Kami juga ada WA di 0818 0794 5000. Tinggal di WA aja kami dikonfirmasi apakah benar ini ada pungutan seperti ini, dicek. Nah kemudian kalau biasanya tuh si pelaku tuh menghubungi menggunakan nomor HP pribadi. Nah, itu ciri-cirinya. Ciri-cirinya itu. Ya, ya. Jangan sampai tuh karena kalau kita yang tadi yang saya declare nomor kita itu yang nomor resmi kita. Ada juga nomor resmi yang platform IG ataupun Facebook dan Twitter kami. Itu bisa juga dari sana kita tanya langsung di sana, pasti akan kami respon, kita jawab. Nah kemudian biasanya nih si pelaku ini mengintimidasi korban. Oh, itu ciri-cirinya itu. Nah, ciri-cirinya juga gitu. Mendesak. Nggak mendesak, bayar seperti itu. Kan tujuannya itu kan, dia mau Cepetan bayar. Iya, mau narik uangnya. Yang penting sudah bayar nih. Mau dia bayar, ditambahin lagi. Orang ini belum cukup nih uang yang tadi itu, harus tambah lagi. Biar mendapatkan barangnya yang dia inginkan itu. Dia pingin bayar lagi kan, si korban kan. Nah, itu yang diharapkan tuh. Nah, jangan sampai kena itu. Kemudian pasti pembayarannya itu pakai nomor rekening pribadi. Oh, biasanya begitu. Tidak pakai perusahaan. Ya, kalau kita di bea cukai itu sudah sistemnya billing, e-billing. Jadi kalau ada pembayaran pajak itu akan di-create billingnya. Billingnya itu secara otomatis. Nah, itu udah masuknya setiap kita mau pembayaran pajak ke kas negara langsung. Itu melalui create billing yang sudah itu bisa lewat handphone kita bayar atau apa. Kalau sudah kalau transfer kayak gitu tuh tidak ada di kami. Sudah pakai billing dia, biar safety-nya ada di kita. Nah itu kemudian yang sering mereka lakukan melancarkan aksinya itu di saat-saat kita santai-santai. Pas misalnya libur nasional, hari Minggu. Nah, mereka melancarkan serangannya di situ, kita santai-santai. Tiba-tiba dikasih, ya biar daya tariknya itulah. Dia bikin, tiba-tiba kok saya lagi merenung kok tiba-tiba ada yang nelpon dapat kiriman. Ya ini kan asik gitu tiba-tiba. Berarti mereka tahu psikologi orang juga ya? Bisa. Main juga. Nah makanya ini harus kita kan biasanya di media sosial tuh kan sering melakukan interaksi di sana. Itu akan dibaca oleh orang-orang yang yang ingin melakukan penipuan itu. Nah ini mohon hati-hati itu aja. Bahkan cinta karena sudah banyak kejadian. Ya. Tidak hanya lelang, bahkan cinta pun bisa jadi betul. penipuan, modus penipuan. Yang penting pokoknya kalau ada pertanyaan apapun ya tadi sudah kita bahas terkait dengan mau rencana ekspor, mau rencana impor, datang aja ke kita. Kita asistensi tanpa dipungut bayaran. Kontak Pak Made. Iya boleh, kontak saya langsung. Pak Dion. Atau Pak Dion ataupun kantor kami. Kantor kami nggak bakalan pindah-pindah lah, masih tetap di sana di depan. Ya kalau Pak Made mau pindah lagi ya? Ya kita memang harus siap ditempatkan di mana. Kita kan muter Indonesia. Iya muter Indonesia siap. Tadi saya bilang sudah di Atambua hampir 3 tahun kita jalani, sekarang sudah di sini.
makin mendekat Bali lah. Dekat lah. Dekat ke rumah, kampung Dekat ke rumah, halaman. kampung halaman. Mudah-mudahan Iya, siap, kesempatan berikutnya kita dikasih ke Bali. Siap. Terima kasih banyak Oke, Pak Made. terima kasih. Luar biasa, cerita-ceritanya seru banget. Dari Papua sampai Sampai ke Lombok. Lombok terakhir masuk ke Bali. Ya, harapannya Bali. Harapannya Tapi tetap dimanapun kita bertugas, kita Iya. harus berkontribusi Siap. yang positif, Mm-mm. bermanfaat yang positif untuk negara. Iya, Itu siap, memang tugas kami sebagai selaku ASN. Siap, siap. Dan mungkin sebagai penutup Iya. pertemuan ini saya mohon Tribuners ini memahami tadi harus sudah mengetahui apa yang harus dilakukan kalau keluar negeri ataupun Iya, membawa iya. barang. Penting sekali. Sampaikan karena ECD itu disampaikan oleh setiap penumpang yang datang dari luar negeri. Jadi kalaupun bersama kelompok keluarga, sampaikan di situ nama-nama keluarganya. Oke. Bisa submit cuma satu ECD itu. Siap, siap. Nah, kalaupun ada permasalahan yang pingin ditanyakan, kami siap, ready untuk dihubungi di kantor kami di Jalan Yos Sudarso nomor 14 di Ampenan, depan depan sirkuit, depan stadion. Stadion Malomba. Sirkuit. Nah, silakan di sana hubungi kami. Dan satu lagi, kita siap dihubungi di WA kami di 0818 0794 5000. Itu Oke. Siap, siap. Itu nanti nomornya di bawah ya, ini ya. kita share di sini. Iya, iya, siap, siap. Makasih Pak Made sekali lagi. Terima kasih, Sir. Luar biasa, saya sangat senang Ya. hari ini bisa berbagi cerita sama Pak Made. Dan banyak hal tadi itu memang salah satu poinnya, siap bertugas di mana saja. Siap. Dan harus terus waspada terhadap modus penipuan. Betul. Makasih Pak Made. Terima kasih, Sir. Baik, Tribuners, demikian tadi bincang-bincang kita dengan Pak Made yang luar biasa. Kita jumpa lagi di edisi Bincang Tribun Lombok berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Pak Made. Waduh, terima kasih. Keren tadi.